sebelum lupa. Baik, kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa untuk memperhatikan isi LMS. Materi yang akan saya bahas hari ini bisa kalian download di LMS ini ya. Jadi kalian download dulu, pelajari dulu, tuh ada di situ. Yang saya bahas hari ini ada di situ semua. Belajar sendiri, misalnya kalian tipe yang saya bisa kok belajar sendiri, boleh gitu. Nah, tapi kalau nanti dengerin penjelasan saya, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa langsung nanya. Gitu ya. Terus, seperti biasa juga ada lecture note, catatan yang dibuat oleh dosen terkait materi kita hari ini. Materi kita hari ini apa sih, Bu? Nah, itu tuh. Menghitung kompleksitas waktu asimptotik. Asymptotic time complexity. Untuk menentukan running time suatu algoritma. Nanti kita akan membahas tentang laju pertumbuhan atau order of growth. Mana sih Bu order of growth? Ini dia tulisannya. Istilahnya ada istilah baru tuh, order of growth. Gitu ya. Nanti kita akan bahas apa sih ini. Terus ada sih apa sih yang dimaksud kompleksitas waktu asimptotik. Nah, kita akan bahas di sini. Gitu. Nah, seperti biasa juga jangan lupa nanti isi presensi dan curhat atau feedback untuk kuliah terakhir di pekan ini hari Jumat sore di penghujung minggu. Nah, ini kuliah terakhir analisis kompleksitas algoritma sebelum UTS. Nanti kita ketemu lagi itu tanggal berapa ya? 3 minggu lagi. 2 minggu depan kan UTS ya. Nah, minggu depannya lagi baru ketemu. Jadi ya 3 minggu lagi baru ketemu saya. Nah, terus seperti biasa ada PR. Ini PR-nya nanti kalian kerjakan. Soalnya ada berapa tuh? Ada 5 soal. Kayak apa sih Bu soalnya? Nah, dikasih tahu dulu tuh. Kayaknya kalau ngelihat sekarang soalnya pasti pada ini stres duluan. Ini soal PR-nya. Ini mau kayaknya bisa lah ya jika ukuran datanya diperbesar 2 kali, terus harus dieksekusi dalam waktu 1 menit. Apakah diperlukan komputer dengan kecepatan lebih besar? Itu. Oke, udah ya dari minggu lalu juga kalian bisa ngerjain. Terus diberikan sebuah grafik, setiap grafik punya fungsi sendiri, Fn dan Gn, 6n kuadrat dengan n kuadrat tambah 2 akar yang bla bla bla. Terus disuruh nyari tahu kompleksitas waktu asimptotik. Nah, loh. Nah, ini kita akan bahas hari ini ya. Gimana caranya? Ini sebenarnya gampang banget. Terus diketahui 2 buah fungsi untuk setiap poin n kali n plus 1 dan 200 n kuadrat. Mana yang lebih besar? Jadi kasih tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan berdasarkan order of growth-nya. Mana yang lebih besar? Mana yang sebenarnya sama aja? Mana yang lebih kecil? Gimana caranya, Bu? Nanti kita bahas hari ini. Jadi, apa yang kita bahas hari ini akan menjadi bekal bagi kalian untuk ngerjain PR ya. Gaya saya kayak gitu. Jadi, saya ngajarin sesuatu, kita bahas dan diskusi tentang sesuatu, terus sebagai bahan evaluasi, saya berikan PR atau tugas begini ya. Nah, ini diminta untuk membuat pengelompokan. Terus saya kasih petunjuk tuh, lihat buku. Lihat buku. Jadi harus ngelihat buku ini. Kemudian cari gambar 1.6. Di situ ada contoh pengelompokannya. Jadi nggak boleh ngasal. Karena ini sebenarnya gampang, ya gampang-gampang, agak-agak tricky. Makanya kalau kalian saya minta untuk mereview atau melihat atau mempelajari materi tertentu, ikutin aja ya. Terus di sini ini benar nggak nih bahwa log n adalah elemen dari big O(n), bla 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 dan seterusnya. Makanya saya bilang ini pertama kali ngelihat udah apa sih ini gimana cara ngerjainnya? Kayaknya kayaknya ya. Nanti sebenarnya gampang ini. Oke, itu 5 soal PR. Nanti saya kasih waktu 1 minggu.
supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Itu biasanya kayak gitu-gitu tuh keluar di ujian tuh. Udah dikasih bocoran. Ya ujiannya kayak gitu-gitu. Gampang kan? Nggak ada yang susah. Eh, Yuk kita mulai ya. Kuliah kita bahannya ada di, saya ganti share screen. Slide yang muncul ya, ada biji-biji kopinya. Benar nggak tuh? Benar, Bu. Benar ya. Oke, udah bertambah 29 orang, masih ada berapa orang belum hadir? 7, 8, 8 orang. Mungkin masih ada kendala listrik, atau kemarin juga ada banjir bandang ya di daerah Jawa Timur sana. Mungkin juga ada yang lagi kena musibah. Ya, semoga diberikan kemudahan untuk semua masalahnya. Baik, kita mulai ya. Kuliah kita judulnya adalah kompleksitas waktu asimptotik. Kompleksitas waktu kalian sudah kenal minggu lalu, yang pada dasarnya itu merepresentasikan kompleksitas atau efisiensi dari algoritma. Nah, di pekan lalu, ini sambil kita nge-review. Jadi materinya hari ini tentang kompleksitas waktu asimptotik, tapi kita nggak bisa lepas dari kompleksitas waktu. Makanya ada beberapa yang saya review secara tidak langsung. Pada saat kalian mempelajari kompleksitas pada saat kalian mempelajari kompleksitas waktu minggu lalu, kalian mengetahui bahwa pada dasarnya yang kita hitung adalah jumlah operasi dasar yang mendasari suatu algoritma. Nah, karena kita tahu bahwa jumlah operasi dasar yang dieksekusi itu sangat bergantung pada jumlah ukuran data, jumlah ukuran input, atau jumlah ukuran masukan, benar dong? Kalau datanya cuma satu, ya cuma sekali dieksekusi. Kalau datanya 100, 100 kali. Kayak gitu kan. Makanya ukuran data atau ukuran masukan itu disimbolkan dengan N, sehingga jumlah operasi dasar ini yang kita hitung sebagai representasi dari kompleksitas waktu merupakan fungsi dari N. Gitu ya. Ya kalau cuma datanya satu, ya satu kali. Kalau 10, 10 kali. Kalau N, berarti fungsi terhadap N. Kayak gitu. Gitu ya. Yuk kita lihat contoh sekaligus kita mereview. Ini adalah algoritma mencari elemen maksimum di dalam sebuah larik atau array. Yuk kalian perhatikan. Algoritma intinya ada di bagian ini yang saya kotakin merah, silau ya. Nah, operasi dasar dari algoritma ini yang mana? Apakah 1, 2, atau 3? Yang jawab 1, nggak usah. Jawabannya di kolom chat aja. 1, 2, atau 3 operasi dasarnya. 3 tuh yang ini tuh, operasi perbandingan yang ini. Operasi dasar adalah operasi yang paling banyak dieksekusi, atau operasi yang paling penting, atau operasi yang paling banyak ngabisin waktu, time consuming. 1, 2, atau 3? Sip. Pada tahu ya, jawabannya adalah 3. 1 dan 2 cuma dieksekusi satu kali. Mau N-nya berapapun, mau datanya berapapun, 1 dan 2 cuma dieksekusi satu kali. Tapi yang nomor 3 akan dieksekusi sebanyak, lihat, pertanyaan berikutnya. Operasi nomor 3 akan dieksekusi sebanyak, pilih salah satu. Lihat algoritmanya baik-baik ya, N kali atau B? N minus 1 kali. Jawab di kolom chat aja. Operasi nomor 3 akan dieksekusi berapa kali? Sebanyak N kali atau sebanyak N-1 kali? A atau B? Perhatikan algoritmanya baik-baik. K-nya mulai dari 2
selama K kurang dari N, maka akan dilakukan operasi if bla 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 then. Ayo, nanti saya tanya ya, kenapa milih ini? Kenapa milih itu? Saya tanya ya. eh Arya Raihan Jayadiningrat gitu. Arya Raihan Jayadiningrat. Kenapa B? Bukan A. Soalnya kan yang pertamanya maksnya di A1. Nah, jadi dikurang 1 gitu N. Si max-nya di set ke indeks nomor 1 ya, indeks ke 1. Ya, Bu. Iya. Rizky, IF 4407 130. Kenapa jawab A, Rizky? Siap, Bu. Kejebak ya. Halo, Bu. Kenapa nggak jawab A? Ya, silakan. Suaranya udah ada, Bu. Ada, aman. Oh iya. Mungkin tadi jawab A karena hmm, ya bandingin itu, Bu. Sampai temu maksnya. Sampai ketemu max-nya. Hmm, Oke. Yang lain ya, yang jawab A juga. Ailal, Kedengaran suara Bu. aman. Tadi melihat di situ Bu, di yang well, kas lebih kecil sama dengan N. Oh, kan sebanyak N gitu ya. Iya Bu. Tapi kan di sini kayaknya mulai dari 2, Ailal. Nggak lihat ya? Nggak lihat. Itu dia. Makanya harus hati-hati saya bilang. Coba lihat algoritmanya secara keseluruhan. Kadang-kadang betul defaultnya adalah sebanyak N kali. Tapi ini nih lihat. Eh, ini meter nggak sih Bu sebenarnya N sama N-1 kali cuma selisih 1 kali. Pada akhirnya sih enggak. Tapi untuk sekarang harus dianggap penting. Harus dianggap meter. Pada akhirnya nanti kalau kalian sudah belajar secara tuntas kompleksitas waktu asimptotik ini, -1 itu nggak penting. Gitu ya, tapi sekarang masih harus dianggap penting ya. Kalau ada ditanya, ini operasi dasarnya dieksekusi sebanyak berapa kali ya jawabnya yang ini N-1. Ini benar kan N-1? Karena si K-nya ini mulai dari indeks kedua, lihat ini. Berarti kenapa? Karena indeks ke-1-nya kan udah di set sebagai nilai inisialisasi variabel maksimum kan. Gitu. Karena dia mulai dari 2, ya sudah berarti N-1 kali. Kan mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai N kan. Gitu ya. Nah, ini yang karena eh, TN, rumus TN masih ingat? TN itu boleh ya, saya langsung kayak gini ya, CN gini ya. Karena COP-nya kan kita sering kali nggak tahu. Karena biasanya disesuaikan dengan hardware, kemampuan hardware. TN identik atau diestimasi dengan CN. Gini. CN ini adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi dalam fungsi N. Dalam fungsi ukuran masukan, ukuran data, ukuran input. Nah, CN adalah jumlah operasi dasar. Lihat, tadi kita udah ngitung operasi dasar ya, jumlahnya berapa? N-1 kan? Nah, berarti TN-nya kita untuk algoritma ini adalah N-1. TN kita adalah ini. Untuk algoritma mencari elemen terbesar di dalam array. TN-nya adalah N-1. Itu aja. Gampang kan? Kompleksitas waktu. Jadi sekarang kalian udah bisa bilang, kompleksitas waktu dari algoritma pencarian nilai maksimum dari suatu array adalah, ini dia, N-1. TN ya, N-1. Ada pertanyaan? Benar-benar ngitung operasi dasar. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya.
dari jumlah operasi dasar yang tadi saya suruh kalian ngitung, nah, kita langsung bisa ngitung TN-nya. Gitu ya. Itu, nah ini ada di slide. Saya rangkumkan bahwa untuk algoritma tadi, kompleksitas waktunya dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan elemen lari, yaitu yang A yang ke K tadi ya, bukan I ya. Ya, ini kan indeksnya lebih dari maksimum. Nah, biasanya untuk algoritma pencarian nilai maksimum, nilai minimum, atau nilai tertentu, operasi dasarnya itu adalah operasi perbandingan seperti ini. Kecuali, ingat baik-baik, kecuali pada algoritma binary search. Algoritma binary search, pencarian biner. Masih ingat nggak tuh? Hati ya. Yuk, algoritma ini contoh berikutnya, sekaligus kita nge-review. Kompleksitas waktu dari algoritma pengurutan seleksi. Lihat, for-nya ada 2. For yang ke-1, for yang ke-2. Nah, lihat, hati-hati ya. Yuk, operasi dasar dari algoritma ini, langsung saya kasih tahu aja. Adalah yang saya kasih kotak kuning. Biasanya kalau untuk algoritma yang loopingnya itu bersarang seperti ini, operasi dasarnya itu ada di loop yang paling dalam. Cari aja di situ. Nah, kalau saya nanya antara A dan B, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Yang paling banyak dieksekusi adalah A, ya kan? Karena B ini kan B ya. B itu hanya bisa dieksekusi kalau A bernilai true kan? A bernilai benar. Artinya A adalah yang paling banyak dieksekusi. Sehingga operasi dasar dari algoritma pengurutan seleksi atau selection sort ini adalah yang operasi perbandingan, yang A. Gitu ya. Nah, problem berikutnya adalah TN-nya berapa? TN-nya gimana? Nah, kalian udah tahu tuh rumusan dari TN adalah sebenarnya kita itu cuma ngitung jumlah operasi dasarnya dalam fungsi N. Kalau for-nya kayak gini, berapa kali si operasi dasarnya dieksekusi? Nah, caranya adalah kayak gini. Lihat, ini I, dia akan jalan dari N, kemudian turun kan? Turun sampai ke 2. Oh, berarti kalau kayak gitu, pada saat I sama dengan N, ya, pada saat I sama dengan N, saya ke sini nih. Ya kan? Saya masuk ke dalam loop, J dari 2 sampai ke N. Ya kan? I-nya kan N. Maka operasi dasar akan dieksekusi operasi dasar. Saya singkat ya, op dasar. Jumlah operasi dasarnya adalah, pilih, A, N, atau B. N-1. Jawab di chat. Pada saat I sama dengan N, lihat algoritmanya. Operasi dasar yang ini, yang saya kasih kotak kuning, akan dieksekusi berapa kali? A, sebanyak N atau B, sebanyak N-1. Lihat, hati-hati, lihat. Lihat kebunku, bukan. Lihat indeksnya. Dari J sama dengan 2 sampai ke N. Aidil jawab A, Hidayat jawab B. Yang lain jawabnya apa? Nggak tahu, Bu. Yang lain jawabnya apa? Benar-benar harus lihat algoritmanya ya, bukan melihat ke saya, lihat algoritmanya. Ya, yang lain. Apa Bu pertanyaannya? Hayah. Lihat algoritmanya. Pada saat I sama dengan N, iterasi pertama, I-nya kan sama dengan N tuh, ya kan?
operasi dasar yang saya kasih kotak kuning yaitu AJ lebih daripada AI max itu dieksekusi berapa kali? Apakah sebanyak N atau sebanyak N-1? Yang lain? Kenapa nggak jawab ini? Jawab di kolom chat aja langsung. Dari Rafli sudah jawab. Bagus, Aryadi. Oke, sip. Kalau kalian nggak jawab itu berarti nggak ngerti ya? Arya Rayhan, B. Pascal, B. Aidil nggak ada temennya nih. A sendirian. Aidil, kenapa jawab A? Jujur saya sih Bu, ini kalau bisa saya jawab kurang logis karena itu firasat sih Bu. Oh, Saya belum, iya, nggak boleh pakai firasat, terus lihat algoritma ya. iya Ini Bu. oke, kita dengar jawaban. Pascal, kenapa jawab B? Karena selisih dari 2 dan 1 itu 1 gitu Bu. Jadi N-1 gitu Bu. Mulainya dari 2 sampai N. Ini ya. Kan biasanya harusnya 1 sampai N gitu ya Bu. Nah, karena dia dari 2 dan selisihnya 2 sama 1 itu 1, jadi N-1 gitu. Betul. Jawabannya adalah N-1. Lihat nih, dari 2 ke N. Pada saat I sama dengan N. Jadi kalau N-nya 10 nih, ini kan dari N turun ke 2 gitu ya. Loop-nya kan descending tuh, turun. Bukan, salah saya ngomongnya. Iterasinya bukan dari 1, 2, 3, tapi dari N. N-1, misal dari 10, 9, 8, 7, dan seterusnya turun gitu ya. Pada saat si I-nya itu N atau 10 misalnya, kalian kalau misalnya bingung dengan variabel, misalnya I-nya 10, ini berapa? Dari 2 ke 10 berapa kali? 9 kali kan? Oh berarti N-1. Itu ya. Ini abstraksi, udah mulai ngomong abstraksi. Kita nggak pakai rumus yang aneh-aneh di sini. Yuk, tuh, lanjut ya. Ini iterasi pertama. Lihat, ini iterasi pertama, iter 1. Iterasi berikutnya, iter 2. Ini cara ngitung TN yang logis. Saya nggak pengen kalian ngafal, tapi kalian ngerti dari ngelihat algoritma kayak gini. Coba ya, iterasi berikutnya pada saat I sama dengan N-1. Operasi dasarnya berapa kali? Kalau gitu. Dari 2, sebentar ya. Operasi dasarnya berapa kali? Bentar, saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Saya hapus dulu. Pakai pen biru. Pada saat I-nya N-1. Maka di sini iterasinya akan mulai dari 2 sampai ke N-1. Kenapa N-1, Bu? Karena I-nya kan udah diganti tadi. Sama N-1 kan? Iterasi berikutnya. Maka operasi dasarnya adalah pasti turun kan, berkurang kan? N-2. Begitu seterusnya, pada saat I sama dengan N-2, operasi dasarnya adalah N-3. Demikian seterusnya sampai iterasi terakhir itu I sama dengan 2. Nih, terakhir kan I sama dengan 2 nih. Ini ya. Ikutin mouse saya, makanya pakai laptop kalau belajar ya, supaya kelihatan jelas. Pada saat I sama dengan 2, maka operasi dasarnya berapa kali? Pilihan. A, sebanyak 1 kali. B, sebanyak 0 kali. Pada saat I sama dengan 2, berapa kali operasi dasar dieksekusi? Sebanyak 1 kali atau sebanyak 0 kali? Lihat algoritmanya. A atau B? Ini nih pilihannya di bawah nih. A 1 kali
atau B 0 kali? Pada saat I sama dengan 2, maka di sini, di for yang di dalam, C dari 2 ke 2. Maka operasi dasar ini dieksekusi berapa kali? 1 kali atau 0 kali? A 1 kali, B 0 kali. Yuk jawab di kolom chat saja. B. Seriously? Yang jawab A cuma siapa yang jawab A? Jawabnya berarti B. Yang jawab A ada Bagus, Hidayat, Arya Raihan. Yang benar adalah yang A. Bagus, kenapa A? Soalnya kalau diibaratin yang sebelumnya kan Bu dari J sampai 2 sampai ke N berarti Bu. Nah, berarti dia jalan sampai iterasi ke N-1 Bu. Berarti kalau dari for J sama dengan 2, tuh 2, berarti dia pasti minimal eksekusi sekali Bu. Dari 2 ke 2. Oke. Yang jawab 0. Kenapa nih? Saya pengen tahu alasannya. Siapa yang belum tahu? Raihan Suryatama. Kenapa 0, Raihan? Ini Bu, saya mikirnya sih ini apa? Karena udah sampai 2 jadi nggak ngejalanin lagi soalnya udah false gitu Bu. Nah ini jebakan. Coba kalian perhatikan. Ini kan for ya. For. Ini bukan while. Bukan repeat until. Kalau for, dia pasti akan masuk sekali kan minimal. Ya nggak? Kalau while, belum tentu kita masuk ke badan loop karena ada syarat di dalam di setelah while ada sesuatu syarat yang harus dipenuhi kan. Kalau syarat itu terpenuhi baru kita masuk ke dalam badan loopnya. Tapi ini kan for. Nah, kalau for pasti dieksekusi minimal 1 kali. Seperti repeat until. Repeat until kalian belajar kan skema repeat until ya. Repeat until itu kan minimal sekali. Repeat dulu, masuk dulu sampai until-nya itu sampai yang nggak dipenuhi. Kalau nggak percaya nanti kalian bikin program dari 2 ke 2 gitu ya. Dieksekusi nggak yang bagian apapun di dalam badan. Jadi minimal 1 kali ya. Di sini 1 kali operasi dasarnya. Nah, lihat. Saya kasih kotak warna hijau. Ini adalah jumlah operasi dasar, kotak hijau ya, lihat ya. Jumlah operasi dasar yang dieksekusi untuk algoritma selection sort. N-1 tambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya tambah 1. Semuanya. Ini kan untuk setiap iterasi tuh. N-1 di iterasi pertama operasi dasarnya dieksekusi sebanyak N-1. Di iterasi kedua dieksekusi sebanyak N-2. Di iterasi ketiga dieksekusi sebanyak N-3. Di iterasi terakhir operasi dasar cuma dieksekusi 1 kali. Ini harus kita jumlahin semua tuh. Nah, ini kayak deret hitung. Kita lihat ya. Nah, ini ada di slide. Kalau ini tadi yang kita bahas tadi tuh. Nah, sehingga TN-nya adalah kita jumlahin semuanya. N-1 tambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya tambah 1. Ini adalah deret. Masih ingat rumus deret? Nah, kalau lupa ini diingat-ingat lagi. Ini adalah I-nya dari 1. Ini I ya. Nah, kayak dibalik kan. Sampai N-1. Sampai N-1. Ini sama dengan N-K sama dengan N kali N-1. Ini kan K-nya. Ini kayak rumusnya kayak gini, rumus deret. N kali N-1 per 2. Ini adalah TN atau kompleksitas waktu untuk algoritma sorting seleksi tadi, selection sort. Gitu. Ya. Tahu ya cara dapetin ini. Gitu ya tadi tuh. Jadi
kita benar-benar ngitung. Benar-benar ngitung nih setiap iterasi kan tadi ada loopnya ada 2 tuh, loopnya bersarang. Maka kita harus hitung satu-satu. Terus kita hitung. Nah, dari sini kita bisa tahu TN-nya. N kali N-1 dibagi 2. Nah, udah mulai tuh ketemu rumus-rumus persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat ya. Gitu. Nah, ada informasi tambahan bahwa untuk algoritma selection sort ini, kompleksitas waktunya yang tadi kita hitung tadi itu adalah kompleksitas waktu terbaik dan terburuk. Ya, cuma 1. Jadi nggak ada kompleksitas waktu yang terbaiknya berapa, terburuknya berapa, atau rata-rata berapa, nggak ada. Cuma ini aja. Sama aja. Gitu. Ada pertanyaan? Saya nanya kalau kayak gitu. Acungkan tangan yang 50% paham. Raise hand, ngacung. Yang 50% paham. Asik. Yang lain, Aidil. Saya cuma minta 50% loh. Oke Bu, setengahnya saya paham. Detailnya saya butuh waktu lagi untuk memproses. Oke, nggak masalah. Saya butuh waktu untuk mereview lagi Bu nanti. Oke, nggak masalah. Ayo, dari 31 orang, udah 12 orang yang raise hand. Yang 5, ngapain Bu raise hand? 50% paham. Yang ketinggalan tuh. 31. Jadi kita 30. Kalian tuh 36 deh, 36. Berarti ini 31. 5 orang lagi kemana ya? 17. 17 orang. Yang lain? Oke, seperti janji saya tadi, saya minta izin untuk sholat asar dulu. Yang lain yang berada di waktu, oke, thank you udah raise hand, udah ngaku, thank you, saya appreciate banget. Kita sholat asar dulu yang di wilayah Indonesia Barat. Kita ketemu lagi 3:20 ya. 15:20 WIB. Ini ya, sholat asar dulu.
Yuk, kita mulai lagi kuliahnya. Udah siap atau masih ada yang sholat? Bisa saya mulai ini? Bisa, Bu. Bisa. Kalau udah sholat kan tenang. Kita kuliah sampai maksimum 4:30. Di kelas satu lagi yang saya ajar, ternyata saya butuh waktu lebih dari 2 jam untuk menjelaskan materi ini. Materinya nggak susah sebenarnya, karena butuh nggak apa ya, sebenarnya butuh pemahaman aja, logika seperti itu ya, dan harus memperhatikan algoritmanya. Gitu ya. Yuk, kita mulai lagi. Tadi sampai algoritma pengurutan seleksi atau selection sort. Kita lihat algoritmanya lagi. Lihat, saya hapus dulu ya. Saya hapus yang di sini. Perhatikan kembali lagi, perhatikan lagi algoritma ini. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya ada banyak banget operasi yang dijalankan oleh algoritma tersebut kan ya. Karena operasi itu ya semua ini adalah operasi sebenarnya. Ini adalah assignment, lihat yang saya garis ya, lihat di laptop kalian. Ini adalah operasi assignment ya kan. Ini assignment juga, kemudian ini assignment juga, kemudian di sini ada operasi perbandingan yang ternyata jadi operasi dasar tadi ya kan. Kemudian di sini ada juga operasi pertukaran. Nih, pertukaran. Ini kan nuker, swap kan, isi AI dengan AI max. Ditukar aja posisinya. Ini adalah operasi pertukaran yang pada dasarnya adalah operasi assignment. Kalau saya tanya, saya kasih nomor ya, operasi perbandingan ini, saya kasih angka 1. Dan operasi pertukaran, saya gabungin ya, saya kasih angka 2. Mana yang lebih banyak dieksekusi? 1 atau 2? Coba jawab di kolom chat. Yang lebih banyak dieksekusi. 1 atau 2? Yang 1 kan tadi kalian udah tahu tuh. Sebanyak N kali N-1 per 2 kan? Kuadratik ya. N kuadrat min 1 dibagi 2. Nah, kalau yang nomor 2, dieksekusi berapa kali tuh? Lihat algoritmanya. Jangan lihat ke saya, lihat algoritmanya. Nomor 2, yang di kotak hijau, dia dieksekusi berapa kali? Lebih banyak atau lebih sedikit dibanding nomor 1? Pertanyaannya apa tadi, Bu? Yang lebih banyak dieksekusi 1 atau 2? Aidil jawab 1, Hidayah 1, Rayhan 1. Yakin nih, nomor 2 itu kan ada 3 operasi tuh, assignment. Jadi ada 2, Bu. Konsisten. Jawabnya harus yakin. 1 atau 2? 1. Rayhan, Surya Tama 1, Christopher Arden 1. Daya Taufik 1, Aidil Arif. Yang lain? Sebentar, Bu, saya baru balik ke kursi. Apa tadi pertanyaannya? Hayo. Kalau gitu saya nanya deh. Hidayat. Pertanyaan dari saya adalah yang nomor 2 dieksekusi berapa kali, Hidayat? Oh, yang nomor 2 itu dieksekusi sebanyak N-1. N-1 kali. Ya, betul. Lihat. Nomor 2, lihat. Ini kan cuma dia di luar loop yang terdalam ya. Nomor 2 ini. Ini tuh garisnya sejajar tuh. Jadi ngajarin kuliah ini tuh sebenarnya seru-seru gimana gitu. Kalian cuma ngeliatin algoritmanya aja, lihat. Iya kan? Ini kan dia sejajar di sini tuh. Jadi dia cuma bergantung pada for yang saya kasih lingkaran kuning.
Cuma 1 kali loop aja dari N sampai ke 2. Berarti N minus 1 kali. N minus 1 kali ya. Sementara yang tadi, yang operasi perbandingan kita tadi dieksekusi sebanyak ini nih, kuadrat nih. N kali N minus 1 dibagi 2 kan. Tadi udah ngitung rame-rame ya. Nah, operasi pertukaran yang baru saja kalian hitung tadi, nilai TN-nya adalah N minus 1. Tapi kan ada 3 kali, Bu. Ya, bolehlah 3 kali N-1, boleh. Kalau mau dijumlahin ya, tadi kan N-1 untuk setiap baris. Karena ada 3, untuk setiap baris operasi assignment. Karena ada 3, kalian kaliin 3 lah boleh. Tapi bagaimanapun nanti yang 3 kalinya N-1 ini tetap aja kalah jauh sama yang ini nih. Kalah jauh banget. Nanti saya lihatin grafiknya. Jadi yang paling lebih banyak dieksekusi adalah ini. Sehingga kalau ngelihat dikasih algoritma kayak tadi, ditanya operasi dasarnya apa, ya jawab saja memang operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Karena dia paling banyak ngabisin waktu dibandingin operasi pertukaran yang ini, yang cuma TN-nya itu N-1. Tapi kalau kalian ditanya nih, operasi apa saja, operasi dasar apa saja yang ada di algoritma tersebut, yang dominan adalah operasi perbandingan sama operasi pertukaran tadi. Ya kan? Operasi perbandingannya dengan TN-nya adalah N kali N-1/2, dan operasi pertukarannya TN-nya adalah N-1. Gitu ya caranya. Gitu. Yuk kita lanjutkan. Sekarang membahas tentang, ini review dari materi yang minggu lalu, yaitu kompleksitas waktu terbaik, terburuk, dan rata-rata. Kita lihat dengan contoh yang sederhana. Algoritma searching yang tradisional, bukan tradisional, searching yang primitif, yang selalu kita pakai. Algoritma pencarian sekuensial. Lihat algoritmanya. Aduh, Bu, sore-sore ngeliatin kode program. Bu, saya itu sebenarnya nggak suka masuk IF. Oh, udahlah ya. Itu nggak usah dibahas. Sekarang kalian sudah di sini, udah terlanjur nyebur, enjoy aja. Ya, yuk kita lihat algoritmanya. Ini kuliahnya susah tapi bisa dipahami kok. Ya, saya bilang susah tapi pasti bisa dipahami. Ya kalau mau gampang 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pelajaran anak TK ya. Ini kan kuliah gitu ya. Yuk kita lihat. Algoritmanya adalah ini nih, sequential search. Nah, operasi dasarnya kalian sudah bisa nebak pasti adalah ini. Operasi dasarnya adalah AK sama dengan X, operasi perbandingan di sini ya. Ini adalah operasi dasarnya. Saya kasih kotak kuning kecil di dalam, itu operasi dasarnya. Nah, untuk algoritma pencarian beruntun ini, pencarian beruntun istilahnya beruntun atau sequential search, perhatikan pertanyaan dari saya. Ini kan algoritma itu nyari X ini ya, X. Kita nyari X di suatu array. Apakah X itu ada di array itu? Pertanyaan saya. Kapankah terjadi X-nya ini cepat ditemukan? Jawab di kolom chat. Kapankah terjadinya X ini cepat banget ditemuinnya? Kalau apa? Pada kondisi apa si X ini gampang ditemukan? Saat X berada di indeks 1. Ya, betul. Saat X-nya ada di indeks nomor 1. Langsung ketemu kan? Nah, itu disebut sebagai kompleksitas waktu terbaik. Running time-nya paling baik karena si X-nya ada di indeks 1. Gitu cara ngomongnya. Jadi TN, T max ya. T max dari N, T max-nya itu 1. Running time kan? TN tadi, TN itu kan berapa kali jumlah operasi dasar dieksekusi kan? Nah, kalau si X-nya ini ada di indeks 1, maka ya kita cuma sekali aja mengeksekusi si operasi dasar ini kan?
cukup 1 kali. Maka TN-nya untuk kondisi terbaik adalah 1. Yuk, kebalikannya. Kok T-max? Best kali. Kok max? Best ya, best. Oke sih, nggak apa-apa, max. Salah. Bukan max, min. Sorry. T-min. Minimal ya, kompleksitas waktu minimal. Running time minimal. Artinya kondisi terbaik. Paling kecil berarti running time-nya kan adalah 1. Oke, Tmax-nya atau kondisi terburuk pada saat apa? Jawab di kolom chat. Dalam 10 detik. 1, 2, 3. Kondisi terburuk. Kondisi kira-kira pada saat apa running time-nya itu lama banget. Algoritmanya jalannya lama banget. Kalau X-nya gimana? Kalau min tadi, X-nya ada di indeks 1. Kalau kondisi terburuk, saat X berada di indeks ke N, kata Raihan Suryatama. Yang lain? Saat X tidak terdapat dalam array. Ya, betul. Saat X tidak tidak ditemukan. Ini sebenarnya beda tipis, Raihan. Beda tipis karena mau dia di indeks terakhir sama nggak ditemuin kan sama aja ya, cuma beda 1 kali iterasi kan, nambahin N plus 1 kan, iterasinya cuma tambah 1 kali. Jadi sama aja sebenarnya. Tapi kita biasa mengatakan ya kalau X-nya nggak ada, berarti kan kita harus nyari ke semuanya. Kita melakukan perbandingan si AK sama dengan X ini kan sebanyak semuanya dibandingkan. Sama aja sih kalau ternyata si X-nya itu ada di indeks terakhir. Kita kan harus melakukan itu sebanyak itu juga kan. Ya kan? Sama aja. Jadi jawabannya benar semua sebenarnya. X-nya berada di indeks terakhir atau X-nya nggak ada. X-nya nggak ada di array tersebut gitu ya. Nah, kalau X-nya nggak ada atau ada di indeks terakhir, maka si operasi dasarnya ini harus kita eksekusi sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali. Ya kan? Kita akan bandingkan semua. Lihat, K-nya mulai dari 1 nih, ya kan? Bukan mulai dari 2. Maka operasi dasarnya sebanyak N kali. Nah, biasanya mulai pusing, rata-rata berapa kali, Bu? Kalau rata-rata. Coba ya. Kita main probabilitas. Kalau misalnya si X-nya itu ada di indeksnya ini apa sih? I atau K? K ya? Kalau ternyata si X-nya itu ada di K sama dengan 1, maka probability-nya dia adalah 1 per N. Dia ditemukan di posisi ke-1 adalah 1 per N. Kemudian, kalau ternyata dia ada di posisi kedua, probability untuk menemukan dia di posisi kedua adalah 2 per N. Ternyata bisa jadi dia ada di posisi ketiga, maka probability-nya adalah 3 per N. Seterusnya sampai kalau K sama dengan N, kemungkinan atau probability-nya adalah N per N atau 1. Kalau kayak gitu, rata-ratanya adalah kita jumlahin semuanya. Ini dia. 1 per N, tambah 2 per N, tambah 3 per N, tambah bla 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 seterusnya sampai N per N. Ini adalah rumus deret yang di bagian pembilang, ya kan? Rumus deret ya. Deret hitung. Yang lupa rumus deret bisa nyontek lari ke Wolfram Alpha biar cepet atau ke Khan Academy. Sebenarnya kalau mau cari di buku, ada di buku teks di bagian lampiran appendix tuh. Saya ngasih 3 buku teks kan, yang di Foundation of Algorithm sama Introduction to Design. Di buku yang mana ya? Wait, saya cari. Saya ambil buku dulu. Rumus deret ada di
Eh, Foundation of Algorithms gitu. Ya, betul. Di Foundation of Algorithms, Appendix A. Bukunya ini. Hilang. Iya. Sudah lah gitulah ya. Foundations of Algorithm, Richard E. Neapolitan. Ambil yang Appendix A, lampiran A. Di situ ada tuh berbagai review terhadap basic mathematics. Gitu ya. Nah, ini adalah, tadi kita akan dapatkan rumus kayak gini. Rumus deretnya setengah N kali 1 tambah N dibagi N, maka kita sederhanakan menjadi N plus 1 dibagi 2. Nah, ini adalah kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus rata-rata yang terjadi pada sequential search. Itu cara ngitungnya. Gampang ya, intuitif banget. Jadi benar-benar kalian cuma sekedar ngeliatin algoritmanya, terus tentukan ini. Wah, gitu. Gitu ya. Ini juga matematikanya sederhana. Basic mathematics lah ya. Kalau lupa, wajar. Kalau lupa, lihat lagi catatan. Lihat buku di internet juga banyak. Itu ya. Yuk, itu contoh kondisi terbaik, terburuk, rata-rata. Biasanya keluar juga tuh di ujian. Kondisi terbaiknya kayak gimana? Kalau apa? Terus berapa TN-nya gitu. Ya. Yuk lihat. Ini algoritma apa nih? Pokoknya disuruh ngitung, disuruh ngitung kompleksitas waktu berdasarkan jumlah operasi kali. Nah, langsung dikasih tahu operasi kali. Operasi kalinya yang mana sih, Bu? Yang ini. Nah, lihat ini loopnya bersarang ya. Pertama ada while, yang kedua ada for. Gitu. Jadi loopnya bersarang. Nah, operasi dasarnya, kalau masih ingat saya pernah bilang, operasi dasarnya adalah operasi yang ada di innermost loop. Loop yang paling dalam. Ini dia. Ini adalah operasi dasar. Yaitu operasi perkalian. Kalau kalian lihat juga ini paling banyak dieksekusi kan. Ya kan? Operasi misalnya ini, operasi perbandingan yang ini A. Antara A dan B ini yang paling banyak yang B dong. Karena A kan cuma sebanyak berapa kali. Sepanjang J-nya lebih dari 1, J-nya dibagi 2 gitu kan. Sementara yang B ini kan dia dilakukan, lihat aja, loop-nya aja 2 kali kayak gini. Pasti B lebih banyak. Ini sekedar disclaimer. Kalau ada loop kayak gini 2 kali loop ini biasanya itu TN-nya adalah N kuadrat. Biasanya, tapi tidak selalu. Makanya kita buktikan. Kadang-kadang N log N, tapi umumnya adalah N kuadrat. Tapi kalau kalian ditanya, ya jangan cuma langsung bilang N kuadrat. Dari mana itu dapatnya harus dikasih tahu ya. Biasanya big O N kuadrat. Bukan TN-nya, tapi big O-nya. Big O itu apa, Bu? Abis ini kita bahas. Kuisnya kapan, Bu? Nanti 15 menit terakhir kita kuis. Ya gitu. Atau setengah jam terakhir kita kuis lah ya, insya Allah. Nah, lihat. Saya hapus dulu. Ini nanti, big O nanti ya. Big O nanti. Kita sekarang ke operasi dasar ini. Kalian diminta untuk menghitung kompleksitas waktu, TN. Kompleksitas waktu adalah TN. Ya. Di mana TN itu pada dasarnya kalian ngitung jumlah operasi dasar. Nah, gitu ya. Nah, operasi dasar di sini adalah operasi kali. Itu yang saya kasih kotak kuning tuh. Nah, kira-kira operasi kali ini, operasi kali dieksekusi berapa kali? Eksekusi berapa kali? Ini ya. Berapa kali? Coba kita elaborate ya. Pada saat C sama dengan N, lihat ini dari sini nih. Nah, saya benar-benar pakai algoritma itu. Jangan pakai firasat ya. Siapa tadi bilang pakai firasat? Nggak boleh pakai firasat. Lihat algoritma. Lihat algoritmanya. Kalau algoritma nggak pakai firasat, nanti programnya nge-hang. Atau buggy. Berbug, ada bugnya, lihat. Pada saat C sama dengan N, lihat, selama J-nya lebih dari 1, asumsi N-nya misalnya lebih dari 1 ya, berapa kali operasi kali ini, operasi dasar ini dieksekusi?
Saya bilang operasi dasarnya akan dieksekusi sebanyak, operasi dasar. Jumlah operasi dasarnya adalah N. Lihat, pada saat Y sama dengan N, asalkan J-nya lebih dari 1, kemudian I dari 1 sampai J. J-nya tadi kan N ya? Iterasi pertama tuh. Operasi dasarnya N. Terus ini kan dieksekusi sebanyak N. Terus saya masuk ke kode ini, J berikutnya adalah dibagi 2. Kalau gitu di iterasi berikutnya nilai J-nya adalah N/2. Operasi dasarnya berapa kali? Ya N/2. Dari mana Bu ini nih? Dari I, yang ini for. I-nya dari 1 sampai J kan? Sementara nilai J-nya kan selalu berubah dibagi 2. Berikutnya, J-nya selalu dibagi 2 kan? N dibagi 2 lagi berapa? N/4. Maka operasi dasarnya dieksekusi sebanyak sama N/4. Demikian seterusnya sampai habis. Habisnya itu pada saat J-nya sama dengan 1. J sama dengan 1 masih masuk ke dalam loop ya. Maka dieksekusi sebanyak 1 kali. I dari 1 sampai 1, J-nya 1 dieksekusi sebanyak 1 kali. Nah, ini mirip kayak tadi yang pertama kali kita bahas. TN-nya kita hitung dari hasil penjumlahan ini. N ditambah N/2 jadi N ditambah N/2 ditambah N/4. Ini kan deret lagi tuh. Dan seterusnya nih N/8. Seterusnya tambah 1. Kayak gimana? Nah, ini dia. Ini adalah deret geometri. Lihat. Bla bla bla. Nanti dapat kayak gini. Rumusnya ini ada di buku tadi tuh yang saya sebutin. Atau ke websitenya Wolfram Alpha. Kalau ada deret geometri kayak gini, gimana rumusnya? Nanti dapat kalian seperti ini. 2N-1. Jadi, jumlah operasi perkaliannya adalah 2N1. Terus ternyata tadi dugaan saya salah. Tadi saya bilang big ON kuadrat ya. Benar sih. Tapi ini terlalu lebar. Yang lebih tepat adalah big ON. Ini aja bisa. Kalau bilang big ON kuadrat boleh nggak boleh. Big ON pangkat 3 boleh nggak boleh. Tapi sebaiknya tidak. Kenapa tidak Bu? Abis ini kita bahas. Ya, supaya kalian penasaran. Ibu ini pusing. Oke lah, nantilah ya. Baik, sampai di sini bisa ya? Paham ya? Seharusnya yang kalian pusingkan pertama kali ketika melihat teori ini bukan ke bagaimana menyelesaikan deret geometrinya, bukan, tapi bagaimana cara kok bisa ya ketemu kayak gini. Nah itu tadi kemampuan untuk mengidentifikasi operasi dasar dan jumlah operasi dasar. Lihat, ini kan sama sekali nggak butuh rumus kan, tapi hanya butuh kemampuan kalian untuk memperhatikan kode program ini. Saya tahu dari mana bahwa dia N/2 pada saat J-nya N/2. Ini benar-benar saya perhatian programnya. Nggak pakai firasat, nggak pakai feeling, tapi benar-benar perhatian programnya gitu ya. Perhatikan baik J-nya ini gitu. Nah, bagi yang masih kesulitan baca program, gimana Bu? Ya latihan lagi, latihan lebih banyak lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau diam artinya nggak ada ya? Tidak ada Bu. Baik, yuk lanjut. Ini algoritma binary search. Ini latihan tapi nggak usah. Saya langsung kasih tahu jawabannya aja. Lihat algoritma binary search. Lihat algoritmanya. While. Selalu perhatikan bagian loop ya. Kenapa sih Bu bagian loop? Nantinya kalian akan, kalau kalian belum sadar,
PR saya tentang kompleksitas waktu algoritma itu kebanyakan ada loop-nya. Kenapa sih orang perhatian banget sama loop? Karena loop ini yang ngambil porsi paling banyak dari waktu eksekusi program. Ya kan, kalau assignment cuma sekali, kalau cuma runutan gitu ya. Tapi kalau kalian bikin loop, itu kan berulang-ulang kan. Nah, itu kan dikhawatirkan ada potensi si algoritmanya jadi lama banget waktu eksekusinya. Itulah sebabnya di materi kompleksitas waktu algoritma itu yang ditunjukkan, yang kita analisis, biasanya memang loop. Karena itu paling banyak ngabisin waktu. Gitu ya. Kenapa sih Bu loop mulu? Saya tuh kan paling sebel sama loop waktu pelajaran algoritma. Sekarang jangan sebel lagi. Saya tuh juga sebel sama mata kuliah logmat, matbis. Nah, sekarang dipakai di sini nih. Itu ya. Yuk kita lihat ini binary search. Loopnya cuma 1 kali. Lihatnya agak beda nih ya. Sepanjang nggak ketemu dan I kurang dari sama dengan J. Lihat. Ini ada variabel mid. Terus di sini ada mid sama dengan X. Nah, operasi dasar dari algoritma ini mirip dengan, sebentar, saya tanya dulu. Saya kasih 2 kotak kuning di sini. Menurut kalian saya kasih huruf A dan B. A dan B. Yang paling banyak dieksekusi A atau B? Perhatikan baik-baik algoritmanya. I kurang, kalau yang A, I kurang dari sama dengan J. Sementara yang di bawah A yang ke mid sama dengan X. Jawab di kolom chat A atau B yang paling banyak dieksekusi. Ini dalam rangka kita menentukan operasi dasar. Atau sama, C. Saya kasih tambahan pilihan, C. Sama aja, Bu. C itu adalah A sama dengan B. Jumlah waktunya. Salah nih. C. Ya, A dan B. Semua jawaban benar. Pilih A, B, atau C? Paling banyak dieksekusi. Nggak ada jawab B atau C nih. Yakin? Kalau kalian bingung pakai variabel itu, coba diinstansiasi pakai angka. I-nya berapa, J-nya berapa, dikotret gitu. Misal indeksnya dari 1 sampai 5 gitu ya. Yakin nih yang A? Saya nggak yakin ya. Kalau saya bilang A dan B itu sama, jadi jawabannya adalah C. Sama nggak sih A dan B? Jumlah eksekusinya. Sama kan? Kalian pikirkan lagi ya. Jadi operasi dasarnya adalah tetap operasi perbandingan ya, yang B. Sama aja, mau A, yang A atau B sama aja, operasi perbandingan. Jumlah waktu eksekusinya sama karena si I dan J-nya ini kan geser-geser aja kan. Terus nantinya yang kita bandingkan adalah si mid ini kan dibagi hasil pembagian 2 antara I tambah J. Jadi selalu nyari indeks tengahnya. Gitu. Coba nanti kalian latihan.
Matrix multiplication. Ini TN-nya berapa? TN-nya dia adalah N pangkat 3. Kok tahu, Bu? Coba. Lihat algoritma paling dalam. Yang saya kotakin merah ya, perhatiin ya. Ini nggak ada di slide jawabannya. Kalian perhatikan baik-baik. Saya kasih kotak merah tuh, for-nya ada 2. Pada saat J sama dengan 0, operasi dasarnya akan dieksekusi dari 0 ke 0. Ini apa sih? N-1 ya kayaknya ya. Oh alah, ini kurang nih. Sorry, ada kesalahan cetak. N-1. Nggak dapat dong ya. Nggak dapat dong. C1, J1 lah. J sama dengan 1. Kalau 0 kan nggak ada ya. Pada saat J sama dengan 1. Kira-kira maka si operasi dasarnya adalah ini, operasi perkalian. Kenapa bukan penjumlahan, Bu? Karena penjumlahan jauh lebih sedikit dibandingkan operasi perkalian. Jumlah eksekusinya sama, plus dan perkalian ini, kalian milih mana aja sebenarnya sama. Tapi kalau dari sisi waktu eksekusi prosesor kan lebih banyak, lebih effort yang dikeluarkan oleh prosesor itu lebih gede untuk operasi perkalian dibandingkan operasi penjumlahan. Karena operasi perkalian itu kan penjumlahan tapi sekian kali gitu kan. Maka kita pilih operasi dasarnya adalah operasi perkalian di sini. Meskipun sebenarnya perkalian dan penjumlahan ini dieksekusi dalam jumlah yang sama. Sama dong kan, mereka dalam satu baris. Gitu ya. Pada dasarnya setiap kali iterasi, maka si operasi dasar ini akan dieksekusi sebanyak n kali. Ini kan dari 0 ya, dari 0 sampai n-1 ini kan indeksnya aja. Maka sebanyak n kali. Artinya di kotak merah ini operasi dasarnya itu akan dieksekusi sebanyak n kali n kali. N kali n sama dengan n kuadrat. Terus ternyata ada satu loop lagi di luar, sama juga dia dari I0 sampai N-1. Maka saya akan melakukan perkalian N kali si N kuadrat tadi. Menjadi N pangkat 3. Maka TN dari algoritma matrix multiplication ini umumnya adalah seperti ini, N pangkat 3 atau kubik. Nah, ini udah mulai kelihatan tuh. Tadi ada N kuadrat, ini ada N pangkat 3, gitu ya. Gitu ya. Sekedar disclaimer, kalau ada for bersarang seperti ini 3 kali, biasanya kayak gini. Biasanya. Jadi dipahami ya? Oke lah, nanti kalian review lagi. Nah, sekarang kan saya ganti ke bahasan yang lebih lanjut lagi, yaitu kompleksitas waktu asimptotik. Sebentar, saya tanya dulu. 4:30 ada kuliah lagi nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau saya izin dulu, saya mungkin extend 5 atau 10 menit dari 4:30. Bisa aja sih saya selesaiin cepet-cepet, terus ntar kalian belajar sendiri. Mau gitu? Atau mau saya jelasin sampai habis? Nggak apa-apa ya, saya jelasin sampai habis ya. Sabar-sabar ya. Nanti bisa lihat lagi rekamannya. Yang berada di daerah yang sekarang udah malam, udah maghrib, sabar-sabar. Makanya kalau bagi yang muslim, tiap kali belajar itu kan ada doanya dulu ya. Hujan deras hanya putus-putus. Kasih ya. Nanti lihat rekaman, harusnya di live YouTube ya, supaya yang ketinggalan bisa ikut. Nah, boleh lah kapan-kapan saya bikin live YouTube, jadi yang Zoom-nya nggak ini bisa lihat di YouTube. Jadi kalau ada kuis-kuis online kayak gini, kalian tetap bisa ngikutin. Nanti lah ya kapan-kapan saya pikirkan kayak gitu. Jadi apa tadi? Yang makanya apapun agama kalian, kalau sebelum belajar berdoa gitu ya, supaya apa yang kalian pelajari dihitung sebagai ibadah,
dan kalian diberikan kemudahan untuk memahami apapun yang kalian pelajari itu. Gitu ya. Yuk, kita masuk ke bahasan kedua, yaitu kompleksitas waktu asimptotik. Nah, ini dia adalah inti dari materi sore ini, asimptotik. Sebelum saya jelasin apa itu kompleksitas waktu asimptotik, lihat dulu ilustrasi ini. Misal, saya punya TN kayak gini tuh. Misal ya, 2n kuadrat tambah 6n tambah 1. Kan tadi kalian udah lihat tuh, si TN-nya selection sort tadi berapa? TN-nya selection sort tadi n kali n-1 per 2 ya. Sama dengan setengah n kuadrat minus n gitu kan. Setengah n kuadrat minus n kayak gini kan. Kalian udah dapat bentuk kayak gini. Udah ngelihat tadi. Ada juga kalian melihat TN itu sama dengan n pangkat 3 dan seterusnya. Nah, misal suatu algoritma memiliki kompleksitas waktu tuh TN-nya kayak gini, 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 misal. Kalian nggak usah mikir dulu algoritmanya kayak apa, yang nggak usah. Sekarang bukan saat itu, bukan saatnya mikir kayak gitu ya. Terus coba perhatikan tabel ini. Misal n-nya saya set dengan 10. Lihat tabelnya baik-baik. N-nya saya set dengan 10. Saya masukin si nilai n itu ke TN, 2n kuadrat tambah 6n tambah 1, maka nilainya adalah 261. Percaya aja bahwa ini nilainya benar, nggak usah nyoba ngitung sendiri. Percaya aja sama saya. Terus ternyata kalau saya cuma ambil n kuadratnya aja, n kuadrat gitu ya, jadi 100. Sama kalau n-nya 100, saya masukin ke dalam rumus TN, jadi 2061. Kalau saya ambil n kuadratnya aja adalah, kurang 01 ya. Nah, sorry, 10.000. 10, iya kan? Misal berikutnya, kalau n-nya 1000, TN-nya adalah 2 juta sekian. Terus n kuadratnya adalah 1 juta. Nah, apa sih intinya? Kalian perhatikan bahwa untuk nilai n yang besar, nih ya, 1000, 10.000, pertumbuhan TN-nya itu, lihat pertumbuhan TN yang di sini, ini TN ya, sebanding dengan n kuadrat. Ini kan, sebanding dengan n kuadrat. Ya gitu Bu, coba ya. Kalian, saya kasih satu contoh di sini. Saya ngitung yang 6n-nya misal. 6n. 6n kan di sini jadi 60. Berapa tuh? 6 kali 100, 600. 6 kali 1000, 6.000. Ini ya. Kali ini jadi 60.000 gitu. Sementara TN-nya kita tuh kayak gini tadi. 261, 2061, 2 juta, 2 miliar sekian. Ini kan nggak sebanding dengan 6N. Ya. Tapi si TN ini dia sebanding atau berbanding lurus dengan N kuadrat pertumbuhannya. Lihat, saya ulang lagi. Pertumbuhan nilai TN ini berbanding lurus atau sebanding dengan pertumbuhan nilai N kuadrat. Lihatin tuh. Ya kan? Tapi si TN ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan si 6N. Jauh banget, jauh banget. 60 sama 200, 600 sama 2000, 6000 sama 2 juta. Kan jauh banget tuh. Lebih dekat yang N kuadrat ya. Nah, maka kalau kayak gini, kita mengatakan bahwa TN ini tumbuh seperti N kuadrat tumbuh saat N-nya nambah. Pertumbuhan si TN itu seperti pertumbuhan si N kuadrat. Sehingga TN-nya kita sebut berorde N kuadrat dan kita tuliskan seperti ini. TN sama dengan ada huruf O di situ, N kuadrat. Ini disebutnya sebagai big O. Ada hanya agak mendesah di belakang big O. Ini inti dari slide-slide berikutnya itu ini. Kalian harus paham ini dulu, baru nanti penjabarannya tinggal
slide-slide berikutnya. Ada pertanyaan nggak di sini? Pertumbuhan TN intinya di sini tuh. Jadi di sini TN-nya pertumbuhan TN seperti pertumbuhan N kuadrat. Bu izin bertanya, Bu. Yuk. Kalau TN sebanding dengan 2N kuadrat nggak boleh ya, Bu? Good question. Ya. Kenapa sih N kuadrat bukan 2? Good point. Kenapa bukan 2? Karena ada ketentuan, ada 7 fungsi utama yang digunakan sebagai patokan laju pertumbuhan. Jadi ada N, log N kuadrat, N pangkat 3, jadi nggak ada konstantanya memang. Kenapa N kuadrat sih nggak pakai? Good point. Thank you, Raihan. Jadi begitu ceritanya. Habis ini saya tunjukin. Nah, Oke, baik Bu, terima kasih. Bisa ya berarti ya, bisa dipahami ya? Nah, bisa Bu. Kenapa harus N kuadrat bukan 2? Ya karena memang nggak ada konstantanya. Oke, saya tunjukin 7 buah. Oh sebentar, ada habis ini. Nah ini disebut sebagai yang kita obrolin ini, si big O N kuadrat itu adalah kompleksitas waktu asimptotik. Sorry, sebentar ada yang nelfon saya. Halo? Enggak, makasih ya. Sorry. Sampai mana tadi? Si Pico ini, notasi ini disebut sebagai kompleksitas waktu asimptotik. Kalau TN, tadi ini adalah kompleksitas waktu kan? Nah, Big O ini adalah kompleksitas waktu asimptotik. Nah, selain Big O, itu ada Big Omega dan Big Theta. Ada tiga macam. Bedanya apa, Bu? Nah, nanti sebentar. Ada Big O, Big Omega, dan Big Theta. Gambarnya udah pusing. Nah, coba kalian lihat. Saya balik lagi ke sini. TN-nya kita tadi itu kan 2N kuadrat tambah 2N tambah, 2N kuadrat tambah 6N tambah 1 ya, saya hapus dulu nih. Tapi dia itu dinyatakan sebagai big O(N) kuadrat. Lihat ya kan? Ada penurunan nilai nggak sih? Ya. Dia cuma diambil N kuadratnya aja. Nanti ada di bagian akhir kuliah ada rumusnya kenapa sih diambil cuma N kuadratnya aja. Nanti ya ada teoremanya sendiri. Nah, kalau ngelihat kayak gini, artinya kalian saya harapkan bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut sebagai asimptotik ini sebenarnya adalah nilai hampiran, perkiraan. Jadi si TN-nya kita itu TN itu kan panjang ya, 2N kuadrat tambah 6N tambah 1 itu kan panjang. Jadi kalau ditanya berapa sih running time atau berapa sih kompleksitas waktu algoritma kamu, terus kalian tuh bilangnya panjang, 2N kuadrat tambah 6N tambah kan panjangan tuh. Nah orang tuh sebenarnya orang tuh cuma butuh gambaran aja. Maka kita pakai yang namanya kompleksitas waktu asimptotik. Kita bisa sebutin langsung, kompleksitas waktu algoritma saya adalah big O(N) kuadrat. Orang sudah bisa membayangkan, berarti si algoritmanya itu laju pertumbuhannya akan sesuai dengan N kuadrat. Grafiknya kuadratik, bukan linear. Algoritmanya ini kompleksitas waktunya adalah big O N pangkat 3 atau big O 2 pangkat N atau big O N faktorial. Ngomong itu langsung kayak gitu, singkat. Nah, ini disebut sebagai asimptotik. Ya kan? Kepanjangan kalau ngomongnya kayak gini. Jadi asimptotik ini adalah nilai hampiran dari kompleksitas waktu. Asimptot. Nah, cari tahu definisi dari asimptot. Jadi kita mencari nilai hampiran yang paling dekat dengan dia. Nah, asimptotik ini ada 3 macam. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sebelum ke situ, tadi ada 8 ya.
ya 7, 8, 8 buah fungsi utama yang sering menjadi nilai isian dari yang di sini. Big O, Big Omega, gini ya, titik-titik, Big Theta, titik-titik, ini ada 8. Apakah 1 itu konstan, atau log n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n faktorial. Ini aja. Jadi kita nyebutnya kayak gitu. Big O, n log n, Big O, n kuadrat, Big O, n pangkat 3, Big O, 2 pangkat n. Gitu. Itu ya, ini. Ini yang jawaban kenapa sih bukan 2n kuadrat ya ini. Nah, semakin ke bawah, semakin lama waktu eksekusinya. Semakin lama running time-nya. Semakin lama, semakin kompleks. Semakin kompleks algoritmanya. Semakin kompleks artinya semakin tidak efisien. Gitu. Gitu ya. Ya kalau 1 kan cuma sekali. Log n ya log n. N ya sebanyak, kalau datanya 10, waktu eksekusinya 10 kali. Kalau datanya 100, waktu eksekusinya 100 kali. Kayak gitu. Gitu ya. Ini waktu, 8, kenapa kadang disebut 7, kadang disebut 8, karena yang konstan ini hampir nggak ada. Algoritma apa yang cuma sekali? Yuk. Nah, ini definisinya. Saya tinggalkan ini, saya mau tunjukin grafiknya aja supaya enak. Nah, ini dia. Ngafalnya gampang kalau yang ini. Lihat. Ini adalah grafik yang pertama adalah Big O N. Lihat. Big O F N. Big O F N. Ini adalah Big O F N. Lihat. TN-nya kita adalah GN. Ini adalah TN ya, yang GN. Saya kasih ini. GN itu sama dengan TN. Nah, maka kita biasanya menuliskannya kalau ada grafik kayak gini, bahwa si GN-nya, GN ini adalah elemen dari Big O Fn. Kalau kalian lihat grafik ini, artinya sesuatu fungsi yang berada di dalam Big O, di dalam kurung notasi Big O ini, dia itu menjadi batas atas dari fungsi Gn. Saya kasih ini ya, Gn sama dengan Tn. Lihat, ini kan Big O Fn gitu ya. Seperti yang di bawah, tulisan di bawah tuh. Kalian cukup ngafalin ini aja. Big O ini menjadi batas atas dari fungsi yang sedang kita amati, fungsi Tn. Sebaliknya, kalau Big Omega, ini Big Omega, ini ya. Ini lihat panahnya saya. Ini Fn ya, F, di sini F juga. Big Omega ini menjadi batas bawah. Batas bawah dari suatu Tn. Sementara Big Theta, dia itu batas bawah dan batas atas. Bisa juga disebutkan bahwa Big Theta ini merupakan gabungan dari Big Omega dan Big O. Contoh ya. Contoh, kalian punya TN-nya nih ya, satu-satu saya kasih contoh. TN-nya misalnya adalah N-1. Maka saya bisa menyatakan bahwa TN ini adalah elemen dari Big O N kuadrat. Wih, bisa tuh. Boleh dong kan batas atas. Saya tahu bahwa N itu lebih kecil daripada N kuadrat kan? Saya juga boleh bilang Big O N. Tapi kan Bu N-1. Boleh. Kok bisa boleh? Nanti habis ini kita buktikan gitu ya. Contoh untuk yang B, yang omega ya. Misal saya punya TN sama lah N-1 tadi ya, contoh. Maka saya bisa menyatakan ini sebagai elemen dari Big Omega apa? Log N.
batas bawah. Tahu dari mana, Bu? Ya tadi. Lihat nih, kayak mana? Ini, log n itu kan di bawahnya n kan? Harus hafal ini, Bu? Iya. Ini kan cuma dikit ya. Log n, log n itu kan gampang nih. Kalian otomatis akan bisa hafal. Iya dong. Kan gampang. Ini ya. N-1 adalah big omega, elemen dari big omega log n. Gitu. Yang ini nanti ngikutin. Saya bisa mengatakan bahwa Tn, contoh misalnya, N-1 ini adalah elemen dari big theta n. Kok sama, Bu, dengan big omega? Enggak, yang beda. Saya juga bisa mengatakan ini big omega n juga bisa. Bisa ya? Bisa dong. Oh bisa, Bu, nanti. Buktinya nanti setelah ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana menyatakan berbagai kompleksitas waktu atau Tn ke dalam notasi asimptotik. Gitu. Jadi ngeliatin, ngafalin grafik ini aja. Kalau big O itu, dia itu batas atas. Nah, contohnya kayak gini. Oh, saya juga bisa bilang kayak gini loh. TN-1 itu adalah big O dari N pangkat 3. Aduh, jauh banget. Boleh. Tawa saya. Iya, boleh sih. Tapi kebangetan. Biasanya orang nggak melakukan sampai sejauh ini. Karena dia batas atas ya, kan bebas sebenarnya. Tapi biasanya orang cukup di yang ambil yang paling dekat aja. Yang paling dekat adalah ini. Gitu. Oh, jadi ternyata si TN N-1 ini bisa big ON, bisa big omega N, bisa juga big theta N. Bisa, Bu? Bisa. Bisa kejadian kayak gitu. Bisa ya? Nah, perhatikan baik-baik catatan yang saya bikin di sini. Si FN ya. FN, ini FN, nah ini FN adalah ambil salah satu dari sini. Log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial. Ini adalah order of growth. Jadi ini disebut sebagai order of growth atau laju pertumbuhan adalah si ini. Laju pertumbuhan dari algoritma sequential search itu adalah linear misalnya. Laju pertumbuhan dari algoritma selection sort tadi adalah kuadratik. Laju pertumbuhan dari algoritma perkalian matriks multiplication karena for-nya itu bersarang sebanyak 3 adalah kubik, seperti itu. Gitu ya, macam cara ngomongnya kayak gitu. Itu adalah kompleksitas waktu. Itu adalah untuk mengetahui efisiensi dari algoritma. Algoritma apa yang 2 pangkat N2 atau N faktorial, nanti kalian lihat. Nanti ya. Di sini dulu. Gitu ya. Jadi ini adalah cara, atau kalau kita bilang satuan untuk menyatakan bahwa seefisien apa sih algoritmanya? Serumit apa sih algoritmanya? Sekompleks apa sih algoritmanya? Nah, ini pakainya big O, big omega, big theta. Big ON kuadrat, big ON pangkat 3, big O 2 pangkat N, atau big ON, big ON, N berarti linear ya, atau big O logaritmik. Nah, itu cara menyatakan kompleksitasan algoritma. Jadi sampai detik ini kalian sudah tahu bahwa ternyata semakin ke kanan ini algoritmanya semakin kompleks, semakin rumit, semakin tidak efisien. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau diam berarti enggak. Biasanya diam berarti iya. Yuk kita bahas satu-satu. Ini yang big apa tuh? Ini kalau ini tadi di buku ada yang menggambarkan seperti ini.
gitu ya. Biasanya karena pengen kalian fokus ke nilai N. Bentar saya kasih. Ada nilai N di sini. Saya kasih lingkaran tuh. Saya kasih lingkaran di sini. Ini tuh dari grafik ini kalian bisa menyimpulkan bahwa ada nilai perpotongan antara grafik PN atau kompleksitas waktu yang sedang kalian amati dengan fungsi yang ada di dalam Big O ini. Ini kan, fungsi di dalam Big O kan yang ini. Mereka akan bertemu di suatu titik. Titik itu disebut sebagai N. Nanti kita akan bahas. Nanti kuisnya itu kalian akan diminta untuk mencari nilai N ini. Gitu ya. Ini dia. Nanti habis ini. Kita bahas satu-satu ya. Yuk. Ini adalah cara penggambaran grafik lain untuk setiap kompleksitas waktu asimptotik tadi. Nah, ini adalah TN kita. Sedangkan yang di atas ini adalah Big O. Big O. Ini nilai Big O nih. Lihat ini. Big O notation. Nah, lihat ini sini ya. TN. Big O menjadi batas atas. Lihat sesuai grafik ya. Big O GN. Ini GN nih ya. Yang sore-sore udah mulai ngantuk. Fokus lagi nih. Big O GN. Ikutin panah dari saya. Saya menahan kantuk ini, Bu. Nah, Big O menjadi batas atas dari fungsi TN. TN adalah kompleksitas waktu kalian. Nah, dari grafik ini kita bisa menyatakan bahwa benar loh bahwa si TN ini adalah elemen dari Big O GN kalau ada suatu konstanta tertentu, yaitu konstanta C. Lihat ini C di sini. C. Dan suatu nilai N atau N0. Sama. Big Omega juga gitu. Bahwa TN elemen dari Big Omega GN, ini benar nih, lihatin ya. Nih, GN di sini, ini GN. Kemudian ada suatu konstanta C dan suatu N0 tertentu yang menyatakan bahwa ini itu adalah benar. Benar loh bahwa TN itu elemen dari Big Omega GN. Asalkan memenuhi nilai C dan N0 tertentu. Gitu cara baca grafiknya. Nanti kalian akan diminta mencari C dan N0 ini berapa. Dan jawabannya bisa bervariasi. Gitu. Ini ada di salah satu PR saya tuh. Ya. Terus sama juga Big Theta juga gitu. Kalau Big Theta bedanya 2. Karena batasnya 2 kan. Ada C1 dan C2. Ya kan. Bedanya satu batas atas, satu lagi batas bawah. Ya sama aja kayak Big O dan Big Omega tadi. Gitu ya. Jadi untuk menyatakan bahwa pernyataan ini benar, saya kasih kotak merah ini benar, TN adalah elemen dari Big Theta GN, asalkan ada suatu nilai N0 tertentu, dan ada nilai C1 dan C2 tertentu, yang menyatakan bahwa ini benar. Contoh, ayo. Contoh, ini contoh satu ya. Misal, 5N kuadrat adalah elemen dari Big O N kuadrat. Benar nggak sih? Oh, ternyata dia itu benar karena gimana? 5N kuadrat. Sebentar. Sampai di sini kalian bingung nggak? Bingung. Ya nggak ngerti bagian mana. Saya kasih contoh ya. Misal, contoh yang gampang dulu. Saya punya TN. TN itu kadang dituliskan dengan N kecil, kadang dengan T kecil, kadang dengan T besar. TN sama dengan misalnya 100N ditambah 5. Misal TN saya adalah kayak gini. Terus saya nyatakan dia adalah elemen dari Big O N kuadrat. Boleh kita bilang kayak gini. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwa ini benar. Cara membuktikannya adalah ya sediakan nilai C dan suatu nilai konstanta C dan nilai N0 tadi. Nah, buktinya adalah misal saya bisa bikin kayak gini.
100N ditambah 5. Lihat, tadi Big O itu adalah batas atas ya. Big O adalah batas atas, lihat ini. Salah. Ini adalah batas atas. Yang saya kasih kuning di kotak putih, silau tuh. Maka saya menyatakan, oh berarti dia akan kurang dari atau sama dengan, ya dong, Big O kan batas atas tuh. Kurang dari sama dengan, saya bisa bikin kayak gini. 100N ditambah N. Boleh kayak gini, Bu? Boleh. Boleh N aja, Bu? Boleh. Saya bisa bikin kayak gini. 100N ditambah N. Oh, berarti dia akan kurang dari 101N. Sementara saya tahu bahwa si 101N ini pasti akan kurang dari 101N kuadrat, kan? Saya berusaha nyari ke N kuadrat ini. Artinya, nilai C saya adalah 101 dan nilai N atau N0 saya adalah 1. C-nya diambil dari konstanta ini, N0-nya diambil dari kapankah 101 dan 101N dan 101N kuadrat ini bernilai sama. Kalau 0 ya bisa sih. 0 bisa, 1 bisa. Bebas. Ada pertanyaan? Ini kan jadi soal kuis nantinya. Ada pertanyaan nggak? Bu, Yuk. itu tadi dapat N dari mana ya, Bu? N yang mana? 100N plus N itu. Oke, I see. Good question. Kenapa sih harus 101N, Bu? Kenapa ini tiba-tiba ditambahin N ini ya? Nah, lihat di sini, ini kan 100N tambah 5. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, kan? Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Maka yang pasti, bisa nggak sih saya bikin suatu yang lain, sehingga ini tuh pasti yang di sebelah sini, yang saya kasih kotak hijau ini, pasti akan lebih kecil. Maka saya bisa bikin 100N tambah N, 100N tambah 10N, 100N tambah 5N, boleh kan? Saya boleh bikin kayak gini loh, misal. 100N ditambah 5N, maka saya akan punya 105N, ya kan? Dan pasti 105N ini akan kurang dari 105N kuadrat. Ya dong, paling gampang kayak gini, daripada kalian ngitung 105N pasti akan kurang dari 100N kuadrat, boleh juga, nggak masalah. Maka kalau kayak gini, maka saya akan punya bahwa C-nya adalah 105, ya kan? Ambil dari sini, konstanta 105N kuadrat ini, dan N0-nya adalah 1. Hanya sekedar cari suatu fungsi yang pasti nilainya akan lebih besar dari 100N tambah 5. Sekedar itu aja. Dan banyak banget kan ini variasinya. Kalian akan nemu banyak variasi di sini. Makanya saya bilang, nilai C dan N ini tiap orang bisa jadi akan beda-beda, nggak masalah. Asal kalian bisa nunjukin dari mana dapatnya. Bisa ya? Nah, di contoh yang di slide, saya minta kalian untuk, saya kasih contoh 5N kuadrat, apakah elemen dari ON kuadrat, maka pada dasarnya 5N kuadrat ini akan kurang dari atau sama dengan 5N kuadrat. Ini adalah fungsi hampiran yang saya buat. Maka kalau kayak gini, maka C-nya adalah 5 dan N0-nya adalah 0. Boleh nggak, Bu? Saya bikin di sininya itu bukan 5N kuadrat, tapi 6N kuadrat. Boleh. Dengan demikian nilai C-nya adalah 6, nilai N-nya adalah 0 atau 1. Boleh. Gitu ya. Gampang banget. Nah, nilai C dan N ini sebisa mungkin cari yang paling mendekati. Jangan yang terlalu jauh dong. Ya kalau jauh banget jadi grafiknya kapan ketemunya. Kan kita berusaha nyari dia Big O ini sebagai batas atas, tapi jangan terlalu jauh. Gitu. Makanya tadi saya bikin di sini adalah 101N. Kalau 100N salah, karena 100N tambah 5 pasti lebih gede daripada 100N kan? Makanya saya bikin paling kecil adalah 101 di sini tadi. Supaya
mendekati banget lah 101N gitu ya. Itu Big Omega. Big Omega, Big O. Kalau Big Omega gimana? Sama, tapi kebalikannya. Big, mana Big Omega saya? Wait. Nah, saya lewat tadi kuisnya tadi. Kuisnya nih Big Omega. Lihat tandanya di sini saya pakai tanda lebih besar. Apakah benar bahwa 5N kuadrat elemen dari Big Omega N kuadrat? Sama ya. 5N kuadrat ini pasti akan lebih besar daripada N kuadrat. Ya dong. Yang bedanya dengan Big O tadi cuma ini, tanda lebih besar dari sama dengan. Kalau Big O tadi kan kurang dari Big O tadi ya. Karena dia adalah batas atas. Sementara kalau Big Omega, lihat. Dia adalah batas bawah. Artinya si fungsi Tn kita pasti akan lebih besar daripada fungsi yang ada di dalam Big Omega. Bu ngomongnya cepet banget, udah nggak bisa nangkep nih Bu. Perhatikan grafik ini aja. Nah bedanya cuma di sini nih. Lebihnya nilai C dan N0-nya sama. Gitu. Nah Big Theta sama. Big Theta. Mana ini Big Theta ya? Nah Big Theta sama. Big Theta kan 2 batasnya. Batas atas sama batas bawah. Nah, gitu. Jadi carinya satu-satu. Cari satu-satu, cari dulu yang batas atasnya berapa, di batas bawahnya berapa. Jadi kalau kayak gini nih, berapa misalnya? Ini contohnya, ini ya, Tn-nya adalah ini, N kali N-1/2. Dia dibilang elemen dari ON kuadrat dan elemen dari Big Omega N kuadrat. Buktinya apa? Kok nggak ada di sini? Nah, kalian buktikan satu-satu. Ini kan pakai pembuktian yang Big O, ini pakai pembuktian yang Big Omega tadi. Oke. Pusing kan? Enggak pusing. Pusing nggak? Pusing, Bu. Pusing, Bu. Pusing, Bu. Nah, jadi saya kasih soal, boleh dikerjakan berdiskusi dalam kelompok, tapi ngumpulinnya satu-satu ke saya ya. Soal kuisnya adalah ini, saya kasih waktu sampai jam 5. Ini yang Big O, tunjukkan nilai, kalau di pertanyaannya seperti ini, berarti kalian cuma supply atau kalian tunjukkan nilai C dan nilai M0-nya itu berapa. Apakah benar bahwa ini elemen dari Big O? Oh ya, dia benar. Tunjukin gitu ya. Saya kasih sedikit ini. Berarti dia kurang dari sama dengan berapa, sehingga berapa, nanti nilai C-nya berapa dan N0-nya berapa. Gitu ya seterusnya. Kalau Big Omega berarti apakah benar N pangkat 3 ini elemen dari Big Omega N kuadrat? Oh ya, dia benar. Karena tunjukin. Kalau Big Omega berarti dia batas bawah. Berarti si N pangkat 3 ini lebih dari sekian. Nanti dapat nilai C dan N0. Bagaimana dengan Big Theta? Berarti kalian harus nunjukin 2 kali. Oh, berarti si 5N pangkat 3 ditambah tadi kurang dari sama dengan sekian, nanti dapat nilai C nama N0-nya. Terus kalian juga harus membuktikan satu lagi tuh, 5N pangkat 3 ditambah sekian, dia lebih dari sama dengan berapa, nanti kalian kasih kesimpulan, nilai C1 berapa, C2 berapa, nilai N0-nya berapa. Gitu doang. Yuk kerjain. Saya kasih, boleh di screenshot dulu soalnya, tulis di kertas, upload hasilnya ke alamat Google Drive berikut. Sebentar. Ketutup deh. Bentar ya, saya pindahin dulu. Alamat G Drive-nya saya share di, wait. Kerjakan sebisanya, pokoknya maksimum jam 5 kumpulin, gitu ya. Bu, jemputannya itu untuk kumpulnya individu Bu, semua orang? Individu, tiap orang. Kumpulnya tiap orang. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Boleh berdiskusi, boleh. Nggak mau diskusi juga boleh. Tapi bukan saling contek-mencontek ya.
nggak ada gunanya juga buat kalian kalau saling mencontek. Kalian nggak ngerti cuma sekedar nyalin, itu kan nggak ada gunanya juga. Nanti kalian rugi sendiri pada saat ujian. Oke. Bentar ya, sebentar saya siapin drive-nya dulu. Sorry, ini saya maksain kuis. Saya maksain supaya kalian ngerti. Karena kayak gini tuh biasanya keluar di ujian. Jadi kalian harus ngerti. Makanya saya cara memastikannya adalah kerjakan soalnya untuk saya periksa. Oh iya. Mana ya? Mana Google Drive-nya? Ini dia. 4407. Oke. Share. Copy link. Oke. Linknya di situ di kolom chat. Saya juga akan share di Telegram. Sorry. Coba dikopas dulu linknya. Telegram 4407. Itu ya. Kuliah kita sudah habis. Beneran kerjain ya. Nanti saya akan review. Ini beneran saya maksa supaya kalian ngerti. Harus ngerti. Biasanya keluar di ujian. Buktikan bahwa begini-begini itu adalah elemen dari Big O, Big Omega, Big Theta. Pokoknya yang saya jelasin semua itu keluar tuh biasanya di ujian. Kayak gitu-gitu ujiannya. Gitu ya. Baik, saya akan sudahi kuliah kita. Diskusi boleh di grup, boleh nanya Japri. Saya akan ingetin asisten untuk ngadain responsi dengan kalian menjelang UTS. UTS-nya udah ada jadwalnya, bukan minggu depan, tapi hari terakhir ujian, hari terakhir UTS. Insya Allah dalam minggu depan saya akan share solusi dari semua PR kalian, insya Allah ya. Udah saya bikin, tapi ada beberapa soal yang beda dengan soal tahun sebelumnya, jadi saya harus ubah jawaban dulu. Gitu ya. Mohon maaf belum sempat ngasih nilai, belum sempat. Nah, minggu depan saya akan mulai kasih nilai. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatian.